Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr, an Abdullah bin Amrin, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Kalau Abdullah bin Amr, ain mim ro waw, kalau ada waw bacanya Amr, tapi kalau di depan ro-nya tidak ada waw dibacanya Umar. Ya, kalau nggak ada harokatnya kita harus bisa memahami. Kalau nggak ada harokat, pokoknya tulisannya ain mim ro, tidak ada waw depannya. Nah kalau ain mim ro waw, nah ini beda bacanya. Kalau tanpa waw dibacanya Umar. Kalau pakai waw dibacanya Amr. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyam wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamati. Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada hamba Allah pada hari kiamat. Maksud hamba di sini pelakunya. Lil 'abdi, kepada seorang hamba yang memilikinya. Memiliki puasa, memiliki amal Al-Quran, memberikan syafaatnya yaumal qiyamati pada hari kiamat. Yaqulu, lantas Al-Quran dan puasa itu berkata, yaqulu syamu, maka puasa akan berkata, mohon maaf, terlebih dulu saum akan berkata, ay Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahari, aku telah mencegah ia dari makan dan memenuhi syahwatnya di siang hari. Fasyaffi'ni fihi, maka berikanlah kuasa syafaat kepadaku untuk mensyafaati dia. Maka berikanlah hak syafaat kepadaku untuk mensyafaati dia. Orang yang berpuasa akan disyafaati oleh puasanya. Mungkin kita tidak masuk akal, mana mungkin puasa bisa mensyafaati. Ya, nanti saya cerita dikit. Lanjutkan dulu haditsnya. Wa yaqulul Qur'anu, dan Quran akan berkata, mana'tuhu an-nauma bil laili fasyaffi'ni fihi, wahai Tuhanku, aku telah mencegah ia tidur di malam hari sehingga ia terus membaca aku. Fasyaffi'ni fihi, maka berikanlah kepadaku hak untuk mensyafaatinya. Maka berikanlah kepadaku hak untuk mensyafaatinya. Qala fayusyaffa'ani, maka Nabi SAW kemudian berkata, maka keduanya diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada ahlinya. Hadits riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika mengilustrasikan gambaran tentang syafaat Al-Quran dan puasa, mungkin banyak yang bertanya, mana mungkin Al-Quran dan lebih-lebih lagi puasa? Yang mengamalkan puasa kan kita. Puasa itu kan menahan dari segala bentuk yang membatalkan. Kalau Al-Quran kita membacanya, mushafnya ada. Puasa ini gimana gitu loh. Kalau Al-Quran mungkin sebagian orang berpikir mushaf itulah yang akan memberikan syafaat. Padahal bukan hanya mushafnya, bukan mushafnya yang memberikan syafaat, tapi Al-Qur'annya. Al-Qur'annya. Bagi orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, orang buta, kalau zaman sekarang ada Quran Braille, tapi zaman dulu saya punya teman seorang qori dan qori'ah, dua-duanya menikah, satu suaminya buta, istrinya buta juga.
Itu murid keluarga saya, jadi santri di keluarga saya. Dan itu qori, bagus suaranya dua-duanya. Selalu juara kalau canet. Canet atau cacat netra. Mereka dulu menghafal Quran dan membacanya itu bukan dengan Quran Braille. Jadi seringkali talaki langsung, termasuk dengan kakak saya, kakak sepupu. Pokoknya ke keluarga saya saja, dengan uak saya. Jadi hafalannya, kemudian tilawahnya, itu ternyata dia dapatkan diantaranya dengan mendengar langsung talaki kepada guru dan juga melalui kaset. Jadi kaset murotal dikasih oleh keluarga kami. Dikasih kaset murotal, zaman dulu masih kaset yang pita tuh ya, kaset pita, dikasih tip. Didengarkan terus. Karena kami juga dekat, cuma beda kampung saja, tetangga kampung. Jadi seringkali main, tahu lah kondisinya. Caranya dengan seperti itu, dan tidak punya Al-Quran Braille, dengan cara mendengar. Berarti dia tidak menggunakan mushaf sama sekali. Maka pertanyaannya, bagi orang yang seperti ini yang tidak pakai Quran Braille, apalagi jauh sebelum zaman kami, tentu dengan cara talaki bisa menghafalkan dan mengenal Quran. Nah, bagi orang-orang seperti ini tetap akan mendapatkan syafaat. Jadi syafaatnya bukan dari mushaf, tapi syafaat itu dari Al-Qur'annya, dari kalamullahnya. Termasuk juga puasa. Puasa bukan benda. Puasa itu amal. Dan amal itu akan memberikan syafaat. Dan puasa ini sangat istimewa. Pahalanya, balasannya tidak dikemukakan berapa. Kalau sholat berjamaah 27 kali lipat, 25 kali lipat, ya. Kemudian sedekah 10 kali lipat, 700 kali lipat, dan semacamnya. Tapi untuk puasa, was-shaumu li wa ana ajzi bihi. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Ini mengandung pengertian tidak ada yang mengetahui dahsyatnya pahala puasa kecuali Allah sendiri. Tapi setidaknya salah satu fadilah puasa, puasa apapun, salah satu fadilahnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hari puasa yang diterima oleh Allah itu akan menjauhkan pemiliknya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Dijauhkan dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Semakin banyak puasa dan ikhlas, kemudian mabrur puasanya, makbulah, maka akan semakin jauh daripada api neraka. Oleh karenanya yuk jaga puasanya. Memang itu yang sangat sulit ya. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang berpuasa, rubba shaimin laisa lahu illal ju'ul atsh. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali lapar, dahaga. Oleh karenanya harus kita menjaga diri. Sama seperti haji, banyak haji pulang sebut haji, padahal di sananya rofatha, yaitu fusuk, jidal, dituna pasya gitu kan. Kemudian rofat, kadang berbicaranya itu genit-genit gitu pada saat melaksanakan haji atau umroh, dan genit-genit, menggoda-goda. Atau kemudian fusuk. Fusuk itu perbuatan-perbuatan bohong, nipu atau semacamnya lah ya. Atau mengejek, ghibah, itu sama fusuk. Nah, sedangkan saat itu sedang ihram haji umroh, gimana tuh? Ya Allah ya. Mudah-mudahan kita hajinya, umrohnya juga makbulah, puasanya makbulah, sedekahnya makbulah, zakatnya makbulah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.